Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam, namo buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat, Direktur Poltekkes Kemenkes Bengkulu, Bunda Eliana SKM MPH. Yang saya hormati, Ketua Jurusan Kebidanan, Bunda Yuniarti SSTMKes. Yang saya hormati, Ketua Program Studi Diploma 3 Kebidanan, Bunda Ratna Dewi SKM MPH, serta rekan-rekan mahasiswa jurusan kebidanan yang berbahagia. Baik, sebelum saya memulai presentasi pada hari ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Imelda Putri Perdana dengan NIM P017401222018 dari Program Studi Diploma Kebidanan tingkat 2. Di sini saya akan membahas mengenai penyakit gonore pada ibu hamil. Sebelum saya memulai presentasi pada hari ini, saya ada pantun pembuka terlebih dahulu. Jalan sendiri dari kemarin ke Banyuwangi membeli terasi. Saya berdiri di sini di hadapan hadirin. Semoga presentasi pada hari ini memberikan esensi. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana telah memberikan rahmat, taufik, dan hidayahnya, sehingga kita bisa berdiri di ruang kelas yang kita cintai ini. Baik, untuk yang pertama itu ada pengertian gonore. Nah, gonore itu adalah penyakit yang disebabkan oleh infeksi dari virus. Nah, virus atau bakteri yang bernama Neisseria gonorrhoeae atau gonococcus. Nah, di sini virus ini terbilang sangat menular karena sangat berbahaya karena bisa menular menyebabkan gangguan di bagian serviks atau leher rahim, uretra itu saluran kencing, terus ada mata dan tenggorokan, serta dubur. Nah, infeksi dari saluran kemih atau saluran misalnya kanker rahim, mata, tenggorokan ini pada wanita, terutamanya pada wanita hamil, pada konteks kita kali ini itu menjadi masalah klinis dan tantangan yang besar bagi tenaga kesehatan. Nah, kenapa? Nah, ini karena pada wanita hamil itu kan sangat rentan, apalagi terjadi penyakit yang bisa menyerang dari dubur, dari saluran kemih. Nah, ini menjadi tantangan besar bagi tenaga kesehatan. Mengapa? Karena jelas kalau ibu hamil itu pasti ada janin di dalamnya. Nah, di sini di rahim itu janin itu menyesuaikan perkembangannya. Pada masa kehamilan itu janin itu memberikan tekanan di kandung kemih dan ureter. Nah, di sini mengapa menjadi infeksi? Karena janin itu kan mendekati dari kandung kemih atau jalan ureter atau saluran kencing. Nah, maka dari itu berbahaya itu bagi janin. Nah, di sini ada beberapa faktor nih. Di sini ada yang pertama itu terjadi di pembengkakan akibat di ginjal itu akibat penumpukan urin selama kehamilan. Nah, di sini kan karena adanya saluran infeksi itu di saluran kencing, maka jalan saluran kemihnya itu terganggu. Maka dari itu, nah bisa juga tadi yang saya sebutkan itu terjadinya reflux ureterovesikal itu mengalir mundur, yang mana seharusnya itu keluar dari saluran kencing malah masuk lagi ke ginjal akibat dari adanya infeksi dari virus tadi. Nah, kemudian di sini ada glikosuria. Nah, urin yang terlalu banyak mengandung gula. Nah, di sini kalau urin yang terlalu banyak mengandung gula, bukan hanya terjadinya infeksi, malah bisa menyebabkan terjadinya diabetes mellitus. Nah, untuk di sini ada faktor penyebabnya. Itu yang pertama, itu adalah status sosial ekonomi yang lebih rendah. Nah, di sini status
sosial, ekonomi yang lebih rendah itu mempengaruhi dari tingkat ilmu pengetahuan dari si ibu hamil ataupun bagi keluarga. Yang kedua, ini yang paling sering. Ini penyebab terbesar dari adanya penyakit gonorrea pada ibu hamil. Itu akibat dari aktivitas seks bebas, maka akan berdampak buruk pada ibu hamil dan janin. Nah, ada berita nih yang membuat si janin itu mengalami kebutaan saat lahir. Kemudian ada usia yang lebih tua. Di sini usianya itu yang lebih dari 30-an, di mana batas untuk hamil dari wanita itu 30-an itu sudah di bagian waspada. Kemudian ada multiparitas, itu adalah sudah pernah melahirkan 2-4 kali atau lebih. Nah, kemudian ada kelainan anatomi saluran kencing atau saluran kemih, kemudian ada penyakit sel sabit atau diabetes. Pertama itu ada mengalami buang air kecil yang lebih sering dari biasanya. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, karena adanya saluran infeksi, saluran kemih itu yang terinfeksi bisa menyebabkan urinnya itu masuk lagi, yang mana seharusnya itu keluar dari saluran kencing malah masuk lagi ke ginjal. Kemudian mengalami sensasi terbakar saat buang air kecil, itu merasakan nyeri, sakit, panas pada saat buang air kecil. Kemudian warna urinnya itu tidak normal, yang dikeluarkan itu berwarna keruh. Kemudian ada urin yang dikeluarkan itu memiliki bau yang menyengat, yang abnormal. Kemudian ini untuk yang sangat diwaspadai itu yang itu terdapat darah dalam urin yang dikeluarkan. Takutnya bayi itu mengalami prematur atau mengalami cacat. Seperti adanya hipertensi, yaitu tekanan darah yang tinggi. Takutnya ibu hamil tersebut bisa mengalami pereklamsi atau eklamsi, itu bisa disertai dengan kejang-kejang. Kemudian ada anemia, itu hemoglobinnya itu di bawah 11. Kemudian ada amnionitis atau infeksi pada rahim, kantung ketuban, dan janin. Kemudian ada persalinan prematur. Untuk yang pertama itu seperti setelah buang air besar itu maupun kecil, pastikan untuk membersihkan alat kelamin, anus, dan area saluran kencing itu sekitarnya itu dengan hati-hati sampai bersih. Kemudian tidak menahan air kecil, atau setidaknya mengusahakan buang air kecil itu setiap 2-3 jam sekali. Kemudian buang air kecil sebelum dan sesudah berhubungan seks. Nah, takutnya nanti jika tidak dibersihkan area tersebut, maka juga akan menyebabkan infeksi pada saluran tersebut. Kemudian melakukan pemeriksaan infeksi saluran kemih pada awal masa kehamilan. Nonton TV sambil bernyanyi, makan buah dengan Bu Ani. Niat hati ingin berbagi, jika ada salah, I'm sorry. Terima kasih, semoga presentasi saya hari ini bisa memberikan ilmu pengetahuan bagi hadirin sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.